Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 Indralaya akan menampilkan atau simulasi dari penerapan media pembelajaran yang sudah kami anggota dari kelompok kami yaitu saya sendiri Ega Firanda, ada teman kami Rani Atikasari, Anida Kamila, Kinanti Dwi Anggraini, Alifa Samaratul Kolbi, dan Kukus Hasadil Kahfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik semua? Alhamdulillah baik Ibu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ketua kelas mohon dipimpin doa dulu ya. Baiklah, sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita Ibu akan melakukan presensi. Anida Kamila hadir? Hadir Bu. Hadir Ibu. Apakah suara saya terdengar Bu? Alifa Samaratul Kolbi? Hadir Bu. Kinanti Dwi Anggraini? Hadir Bu. Kuku? Hadir Bu. Rani? Hadir Bu. Baiklah, hari ini ada yang tahu kita akan belajar materi. Pada pertemuan kali ini kita belajar pembelahan sel Ibu. Ya benar, kita hari ini akan belajar materi pembelahan sel. Untuk materinya Ibu mohon share PPT, share screen PPT-nya Alifa. Baik Ibu, sebentar ya Bu. Iya. Nah, materi pembelahan sel ini adalah KD 3.4. Kita akan belajar menganalisis proses pembelahan sel sebagai dasar penurunan sifat dari induk kepada turunannya. Kemudian ada indikator pencapaian kompetensi, yaitu menganalisis fase pembelahan mitosis, fase pembelahan meiosis, membandingkan fase pembelahan meiosis dan meiosis. Selanjutnya ada menganalisis pembentukan gamet, spermatogenesis, dan oogenesis. Nah, KD 4.4-nya ada menyajikan hasil pengamatan pembelahan sel pada sel hewan maupun sel tumbuhan. Indikator pencapaian 4.4 itu ada melaporkan hasil pengamatan pembelahan pada sel hewan maupun sel tumbuhan. Jadi tujuan kita belajar pembelahan sel itu agar peserta didik itu dapat memahami dan menjelasi materi mengenai pembelahan sel. Nah, sebelumnya ada yang pernah baca nggak ini apa materi pembelahan sel? Ada yang mau berpendapat sebelum kita belajar lebih dalam? Saya Ibu. Ya, bisa. Jadi seperti yang saya ketahui ya Bu, pembelahan sel itu kan merupakan reproduksi sel untuk melakukan ini perkembangbiakannya. Biasanya itu akan menghasilkan sel anakan Bu, bisa 2 ataupun 4. Pembelahan sel itu terdapat beberapa macam yang nanti akan kita pelajari dan pembelahan sel ini berfungsi untuk pertumbuhan, untuk perkembangan. Yang akan kita pelajari selanjutnya ada beberapa jenis pembelahan sel. Nah, jenis-jenis pembelahan sel ini ada 3. Jadi, ada pembelahan sel amitosis, mitosis, dan meiosis. Nah, mitosis ini adalah reproduksi sel yang dimana sel membelah diri secara spontan atau langsung tanpa melalui tahap-tahap pembelahan sel. Nah, biasanya mitosis ini terjadi pada organisme uniseluler seperti bakteri, cyanobacter, dan amoeba. Nah, selanjutnya ada pembelahan
mitosis. Nah, mitosis ini pembelahan sel yang dimana menghasilkan dua sel anak dengan jumlah kromosom yang sama seperti sel induknya. Nah, sel mitosis ini terjadi pada sel tubuh. Nah, selanjutnya ada pembelahan meiosis, yaitu pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anak dengan kromosom setengah dari induk. Nah, sudah Ibu jelaskan sedikit tentang mitosis. Nah, apakah anak-anak ada pendapat atau pernah baca juga materi mitosis sebelumnya, sebelum mempelajari ini? Dari yang saya Bu izin. Ya, silakan Anida. Jadi dari yang selain yang Ibu sampaikan tadi, yang dari yang pernah saya baca, mitosis itu terdiri dari beberapa tahap seperti profase, metafase, anafase, telofase, dan sitokinesis. Begitu Bu. Ya, jadi mitosis itu ada tahapannya, jadi akan kita pelajari nanti dan kita amati dalam video selanjutnya ya. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, mitosis ini terjadi pada sel tubuh atau sel somatik. Jadi tahapan itu terdiri atas profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, pembelahan sel mitosis akan menghasilkan dua sel anak dengan jumlah kromosom yang sama dengan sel induknya. Nah, untuk meiosis, ada yang mau jelasin sedikit tentang meiosis? Menjawab. Ya, untuk Inan, silakan. Berdasarkan hasil bacaan yang sudah saya baca, meiosis ini terdapat dua tahapan, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Nah, di masing-masing tahapan meiosis 1 dan 2 ini, tahapannya sama seperti tahapan pada mitosis. Yang membedakan itu hasil akhir dari jumlahnya, Bu. Kalau mitosis itu kan hasilnya itu 2 anak. Nah, kalau meiosis ini dihasilkan 4 anakan, Bu. Terima kasih. Ya, makasih ya, Kinan. Jadi benar, meiosis itu terdiri dari dua tahapan, meiosis 1 dan meiosis 2. Nah, tahapan meiosis 1 dan meiosis 2 itu sama seperti pembelahan sel pada mitosis, ada profase, metafase, fase, serta telofase. Jadi akan kita pelajari tahapan-tahapan. Nah, jadi benar kan tadi yang Ibu bilang itu meiosis itu terjadi pada sel kelamin. Nah, sel kelamin disebut juga itu sel gamet. Jadi akan menghasilkan 4 sel anak dengan jumlah kromosom itu setengah dari kromosom sel induknya. Itu bedanya dengan fase mitosis tadi. Sedangkan kalau misalnya itu kan 2 sel anak terus jumlah kromosomnya itu sama dengan sel induknya. Nah, sedangkan ini setengah. Nah, tahapan ini terdiri atas dua tahap, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Selanjutnya, dari pembentukan gamet. Jadi pembentukan gamet ini adalah terdiri dari spermatogenesis dan oogenesis. Nah, spermatogenesis ini adalah proses pembentukan sel sperma atau sel gamet jantan di dalam testis. Nah, tepatnya ini terjadi pada tubulis. Nah, sedangkan oogenesis itu proses pembentukan telur yang terjadi di dalam ovarium. Video tentang tahapan mitosis ya. Nah, sebelum memasuki tahap mitosis, yang pertama yaitu profase, itu ada fase di mana disebutnya interfase. Jadi, tahapan interfase ini tolong diamati apa yang terjadi di dalam sel. Nanti akan Ibu tanya untuk jelasin ke teman-temannya ya. Nah, tadi
ditayangkan tahapan interfase. Apa pendapat kalian tentang tahapan interfase ini dari pengamatan dari video? Aku izin menjawab. Ya, Koko. Nah, jadi berdasarkan literasi yang saya baca itu, bahwa interfase ini adalah fase normal sel itu di mana fase ini sel istirahat. Apakah itu benar, Bu? Oh, jadi Koko pernah baca kalau fase interfase itu adalah fase istirahat ya, Koko? Iya, Bu. Nah, jadi sebenarnya interfase itu tidak tepat kalau misalnya disebut fase istirahat karena di dalam sel itu terjadi sintesis DNA untuk mempersiapkan ke tahap selanjutnya yang yaitu tahap profase. Jadi kalau misalnya kalian baca itu fase istirahat itu kurang tepat ya karena benar-benar di dalam sel itu tidak ada istirahat melainkan terjadinya sintesis DNA yang akan membentuk kromosom untuk tahap selanjutnya. Begitu ya. Baik, Bu. Selanjutnya fase profase. Tahapan profase. Nah, sekarang anak-anak amati apa yang terjadi di dalam sel, ada apa di dalam sel. Nah, ada yang ingin berpendapat setelah ngamatin video? Rani, izin Ibu. Ya, silakan Rani. Ya Ibu, dari video yang Rani lihat di sini, yang tadinya itu kromatin yang tipis-tipis XX-nya itu Bu, dia menebal Bu menjadi kromosom. Nah, terus juga di situ terdapat benang spindle Ibu, terbentuk benang spindle. Nah ya, benar kata Rani, sebelumnya itu tahapan waktu fase itu kan terdapat kayak benang-benang gitu kan. Nah, benang-benang itu masih disebut kromatin. Nah, waktu masuk fase profase ini benang-benangnya itu sudah menebal, jadi disebut kromosom, jadi membentuk kayak X kayak gitu kan. Nah, kemudian terdapat salut inti, masih terdapat salut inti dalam fase profase ini. Selanjutnya ada tahapan metafase. Nah, silakan amatin. Untuk yang belum jawab, nanti Ibu mohon jawab ya. Amatin. Nah, apa ini yang terjadi di tahapan metafase? Izin Bu menjawab. Ya, Nida. Ya, buat Nida, silakan. Ya, dari video yang ditampilkan ini bisa dilihat bahwasanya kromosom itu berjajar di bidang ekuator. Ya, nah benar kata Nida, kromosomnya itu akan berjajar di bidang ekuator. Nah, untuk tambahannya itu terdapat sentromer yang ujungnya dari benang itu. Nah, itu disebut sentromer. Jadi sentromer itu terikat pada benang-benang spindle tempat kromosom berjajar. Next, tahapan selanjutnya ada anafase. Buat Kinan sama Alifa, perhatikan ya. Nanti Ibu tanya. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, bisa diamatin apa yang terjadi di tahap anafase ini. Silakan yang mau jawab. Izin menjawab, Bu. Ya, Kinan. Pada tahap anafase ini yang saya lihat di video itu kromosomnya itu ditarik ke kutub masing-masing kutub berlawanan, Bu. Jadi berjauhan gitu, Bu. Ya. Nah, jadi pada fase anafase ini benar dia menuju kutub masing-masing. Jadi kromosom
yang X tadi dia itu berpisah. Yang X tadi itu disebut sister kromatid karena dia ada dua kan, dua X. Jadi membentuk X kayak gitu. Nah, pas berpisah itu dia berpisah menuju kutub masing-masing. Jadi ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Jadi ditarik oleh benang spindle. Bisa dilihat kan di gambar ada benang spindle yang menarik kromosom. Nah, selanjutnya fase telofase. Tahapan telofase. Nah, apa yang terjadi di tahapan telofase ini? Izin menjawab, Ibu. Ya, silakan. Berdasarkan video ini, dia tadi kan menebal ya Ibu kromatiannya, jadi kromosom. Terus ini kembali menipis. Terus juga di situ sudah mulai kayak dibagi gitu Bu, ke kiri dan ke kanan sampai di kutubnya. Nah, terima kasih Alifah. Jadi benar di tahapan telofase ini kromosom yang tebal tadi akan berubah menjadi kromatin, benang-benang halus. Nah, pada tahapan ini benang spindalnya akan hilang karena sudah menuju ke kutub masing-masing. Jadi tugas benang spindel itu sudah selesai. Nah, pada tahap ini juga akan sel itu sudah siap untuk membelah menjadi dua sel anak. Nah, dia memanjang seperti itu sudah akan membelah. Dan pembelahan selanjutnya memasuki tahapan, sebenarnya ini sudah selesai mitosisnya, tapi ada lagi namanya sitokinesis untuk membelah sel ini. Next, tahapannya kita lihat ya. Nah, ini tahapan sitokinesis yang Ibu bilang tadi. Jadi setelah dia menuju kutub masing-masing, sudah menjadi benang spin, sudah menjadi kromatin, kromosomnya, itu akan membelah menjadi dua sel anak. Nah, tentu juga membran inti. Di situ terlihat kan ada membran inti, sedangkan tahap sebelumnya itu membran intinya itu sudah menghilang. Ya, next. Nah, jadi itulah tadi tahapan-tahapan mitosis. Apakah semuanya sudah mengerti dan paham? Jangan sampai ada salah lagi ya. Sudah mengerti, Bu. Paham, Bu. Baiklah, materi hari ini cukup sampai pembelahan mitosis dulu. Jadi minggu depan Ibu lanjutkan materi meiosis dan pembentukan gamet. Nah, pada materi meiosis Ibu tugaskan membuat kelompok. Nah, kelompok itu akan mencari informasi tentang meiosis, apa saja tahapan-tahapan meiosis. Nanti anak-anak akan disuruh tampil menjelaskan ke teman-temannya. Ngerti? Ada yang mau Ngerti, ada Bu. yang mau ditanyakan? Jauh ini belum Bu. Baiklah. Nanti itu dikerjakan ya, dicari tentang meiosis. Nah, untuk KD ini nanti ada penilaian akan menggunakan quizzes. Jadi anak-anak siap-siap untuk belajar ya. Akan dinilai ada quiz untuk minggu depan. Baiklah, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Oke, sama-sama. Baiklah, sesuai kesepakatan kita di pertemuan sebelumnya, kita akan melakukan penilaian di quizzes. Anak-anak sudah siap untuk mengikutinya? Siap, Bu. Siap, Bu. Sesuai kesepakatan pertemuan sebelumnya, kita akan melakukan kuis. Anak-anak sudah siap mengikuti kuis? Siap, Bu. Siap Bu. Nah, jadi join di link yang Ibu kirim di grup WA kelas. Masukkan kode ini ya. Setelah masuk semua, Ibu akan memulai kuisnya.
Anida? Nah, udah masuk semua ya. Ya, mulai. Akan Ibu mulai. Start. Silakan jawab, ingat materi sebelumnya. Nanti juara pertama akan Ibu beri reward. Ada rewardnya. Jadi jawab dengan benar ya. Ini Alifa ada kendala ya? Kenapa nggak bisa? Sudah bisa kok. Ya, silakan kerjakan. Nah, udah selesai ya kuisnya. Jadi, yang pertama tadi ada Rani. Yang kedua ada Anida. Yang ketiga ada Kinanti. Untuk yang masih jawab yang salah itu, mohon dipelajari lagi. Yang belum mengerti nanti boleh tanyakan ke Ibu ya. Selamat Rani, Anida, dan Kinanti. Nanti akan Ibu beri reward. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Baiklah, Bu. sama-sama. Belajar lagi ya. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih banyak, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu Ega. Iya, anak-anak.